Halo semua, selamat datang kembali di channelnya Ilham Karos. Dan bagi kamu yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe-nya dulu guys. Karena kita akan membagikan seperti biasanya tips-tips menarik seputar dunia otomotif, khususnya mobil ya. Dan kali ini kita akan membagikan tips ringan seputar perawatan rem. Oke, dikutip dari websitenya garasi.id. Di sini kita ambil artikelnya tentang perawatan minyak rem ya. Oke, langsung aja guys, kita bacain darinya garasi.id. Sering dianggap sepele, begini dampak yang terjadi jika minyak rem mobil tak pernah diganti. Nah, ini guys, dampaknya minyak rem yang kurang perawatan ibaratnya ya. Rem menjadi salah satu komponen pada kendaraan yang memegang peran sangat penting. Tapi adanya fitur tersebut, maka laju mobil atau motor tidak bisa diperlambat. Cara kerja rem mobil cukup sederhana. Kampas akan ditempel pada piringan yang ikut berputar bersama roda. Semakin erat kampas menempel, maka laju kendaraan akan semakin menurun. Zaman dulu mengaktifkan kampas rem dilakukan dengan cara mekanis, yakni menggunakan tuas. Rem mobil model ini biasa disebut dengan istilah tromol. Lalu kemudian berkembang menjadi rem cakram. Berbeda dari tromol, rem cakram menggunakan cairan khusus untuk menekan kampas ke piringan. Cairan ini dikenal dengan nama minyak rem, yang biasanya spesifikasinya itu yaitu DOT 3 atau DOT 4 ya. Ciri minyak rem mobil yang basi atau yang harus diganti nih guys. Sama seperti pelumas mesin, minyak rem mobil juga memiliki masa pakai. Bedanya, oli mesin wajib diganti tiap beberapa bulan, sedangkan minyak rem harus dikuras dan diisi dengan yang baru dalam jangka waktu 2 tahun. Jadi sekitar 2 tahun baru kita kuras minyak rem, atau istilahnya flushing ya, ganti dengan yang baru. Jika hal itu tidak dilakukan, maka bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya, rem menjadi kurang pakem dan muncul gelembung putih pada wadah minyak rem, seperti dilansir dari 100kpj.com. Busa bisa muncul karena minyak rem mobil memiliki sifat menyerap uap air. Akibatnya titik gidihnya akan berkurang. Saat rem digunakan secara maksimal, panas yang dihasilkan dari gesekan kampas akan diserap oleh minyak. Karenanya titik gidihnya berkurang, maka minyak rem bisa panas dan menimbulkan gelembung putih. Jika itu terjadi, maka akan mengganggu kinerjanya. Pentingnya mengganti minyak rem mobil. Selain oli mesin, cairan yang perlu diganti secara berkala pada peranti keamanan mobil adalah minyak rem. Penggantiannya disarankan harus sesuai buku petunjuk servis dari dealer atau 2 tahun sekali ya. Minyak rem terbuat dari bahan sintetis bersifat asam. Rem bekerja dengan mengubah energi gerak ke energi panas, sehingga suhu rem saat sedang bekerja bisa mencapai 200 derajat Celcius. Dengan suhu setinggi ini diperlukan cairan khusus yang lebih tahan panas seperti minyak rem. Waktu yang tepat mengganti minyak rem mobil. Menurut pemilik bengkel di Bilangan, Jakarta Pusat, yang tidak ingin disebutkan namanya, pergantian minyak rem mobil umumnya dilakukan pada interval 2 tahun atau pada 40.000 km pemakaian. Setiap 40.000 km sekali, kalau hitungannya waktu sekitar 2 tahun. Tapi balik lagi tergantung minyak remnya. Kalau yang murah setahun aja sudah ngempos. Ia juga menambahkan, apabila pergantian dilakukan lebih dari 2 tahun, kandungan air pada minyak rem akan semakin banyak. Semakin banyaknya kandungan air, maka titik gidihnya akan terus menurun. Dan juga bisa menimbulkan karat yang bisa jadi lumpur. Minyak remnya bisa jadi lumpur ya.
Jenis rem mobil. Saat ini pada dasarnya ada 3 jenis rem yang populer yang biasa digunakan pada kendaraan konvensional. Rem mobil tromol. Kalau tromol sistem hidrolik yang digerakkan melalui tekanan pelumas. Cara kerja rem mobil tromol mengacu pada gesekan antara kampas rem yang menempel pada sepatu rem atau brake pad dengan tromol atau drum brake yang ikut berputar karena pergerakan kampas rem. Kelebihan rem tromol adalah mampu bekerja optimal walau kendaraan mengangkut beban yang berat. Rem mobil angin. Rem mobil ini sebenarnya adalah rem tromol dengan bantuan hidrolik yang digerakkan dengan tekanan angin, hingga populer disebut rem angin. Rem ini biasanya digunakan untuk kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan bus. Saat ini pengembangan rem angin sudah sedemikian canggih sehingga rem jenis ini hampir tak mungkin lagi blong. Ya, pada zaman dulu rem jenis ini masih menggunakan tali ya, atau angin yang bisa blong. Terus rem mobil cakram. Ini merupakan jenis rem yang paling populer untuk kendaraan era modern, baik mobil maupun motor. Pada prinsipnya rem ini dibagi atas 3 komponen, yakni disk, kaliper, dan kampas rem. Cara kerjanya pun sederhana seperti dijelaskan auto.howstuffworks.com. Rem mobil ini bekerja optimal dengan koordinasi pergerakan kampas rem dan kaliper yang digerakkan dengan tekanan pelumas saat tuas rem ditarik pada motor atau ditekan pada mobil. Pada tekanan oli akan menggerakkan kaliper untuk mendesak kampas rem menjepit cakram yang berputar. Nah, itu dia jenis rem kendaraan, guys. Dampak dan waktu mengganti minyak rem pada kendaraan yang tepat agar performa rem kendaraan selalu prima. Semoga informasi di atas bisa menambah wawasan dan bermanfaat untuk semuanya. Yap, oke guys, kita tambahin sedikit-sedikit. Kalau minyak rem kurang perawatan atau cuman ditambah-tambah terus tanpa kita melakukan flushing atau pergantian minyak rem, bisa jadi menimbulkan lumpur dan karat ya, yang tentu akan mengganggu kinerja rem itu sendiri dan bisa-bisa rem jadi blong. Dan juga seal kampas rem seal rem bisa jadi jebol yang mengakibatkan rem jadi blong ya. Itulah mengapa kita dalam beberapa waktu harus mengganti minyak rem ini, karena kalau banyak uap air yang masuk ke dalam tangki atau tabung minyak rem, bisa jadi minyak rem tersebut mengandung air dan menimbulkan karat yang sealnya bisa rusak. Dan tentunya biaya untuk mengganti atau servis dari sistem cakram ini cukup lumayan menguras kantong ya. Maka dari itu rawatlah rem mobil Anda, guys. Oke, mungkin itu dulu guys video kita kali ini, info dari kita, semoga bermanfaat. Jangan lupa juga kita doain yang udah subscribe channel ini, udah nyuci tempat kita, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, umur yang panjang, dan juga rezeki yang banyak dan berkah ya. Oke guys, mungkin itu dulu. Saya Nopri ini undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, dadah.